Jadi kelompok kami ingin menjelaskan tentang perbandingan sistem peradilan anak dalam sistem civil law dan common law. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muzakil Firmansyah dengan NPM 222-1092. Perkenalkan, nama saya Safira Salsabila Rahman dengan NPM 22.283. Perkenalkan, nama saya Santilia Devorisiotang dengan NPM 22.284. Perkenalkan, nama saya Nur Aida dengan NPM 22.289. Perkenalkan, nama saya Asni Ismatul Habibah dengan NPM 22.308. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Akbar dengan NPM 22.458. Baik, yang pertama ada peradilan anak, yang dimana peradilan pidana anak adalah proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyelidikan hingga pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam sistem ini, diversi wajib diutamakan untuk menghindari proses peradilan yang dapat memengaruhi tumbuh kembang anak. Lalu peradilan anak dalam sistem civil law itu yang pertama ada asas, yang dimana perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan kepentingan terbaik anak, penghargaan terhadap pendapat anak, pembinaan dan pembimbingan anak. Lalu yang kedua ada hak anak yang dimana diperlakukan secara manusiawi, memperoleh bantuan hukum, bebas dari penyiksaan, tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup, memperoleh keadilan di muka pengadilan, memperoleh pendampingan yang orang tua atau wali dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada sanksi pidana, yaitu pidana peringatan, lalu ada pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, lalu ada pelayanan masyarakat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, hingga penjara. Lalu yang terakhir ada anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang diduga melakukan tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapannya. Kode de la Justice Penale des Mineurs di Prancis, peradilan anak, diatur melalui undang-undang yang menetapkan prosedur khusus dalam menangani anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Kode de la Justice Penale des Mineurs menetapkan kerangka hukum yang secara ketat mengatur hak-hak anak, jenis sanksi, serta proses persidangan. Anak-anak yang melanggar hukum akan diadili di pengadilan khusus yang menangani kasus anak. Peradilan ini memberikan pendekatan yang berfokus pada pendidikan dan bimbingan, meskipun sanksi yang lebih ketat dapat diberikan untuk kasus-kasus yang serius. Misalnya, ada pilihan seperti penempatan anak di pusat pendidikan atau lembaga rehabilitas. Peradilan anak dalam sistem common law. Ada asas, yaitu perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan, dan pemidanaan sebagai upaya terakhir penghindaran pembalasan. Yang kedua ada hak anak, hak untuk didengar, kepentingan terbaik anak, perlindungan privasi, hak atas pembelaan hukum, proses yang sesuai, alternatif penanganan. Yang ketiga ada sanksi pidana, rehabilitasi, konseling, pengawasan, layanan komunitas, penempatan di lembaga rehabilitas, peringatan atau teguran, pembebasan bersyarat. Yang terakhir, anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang diduga melakukan tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan contoh penerapan. Yang pertama ada dari juvenile courts. Yang pertama, di banyak negara bagian terdapat pengadilan khusus untuk anak, juvenile courts yang menangani kasus-kasus anak. Misalnya di California, anak berusia 14 tahun
ke atas dapat diadili sebagai orang dewasa dalam kasus kejahatan berat, tetapi pengadilan tetap berusaha untuk memberikan pendekatan rehabilitatif. Yang kedua ada diversion programs. Program diversifikasi yang dimana memungkinkan anak menghindari proses peradilan formal dengan mengikuti program rehabilitasi atau pelayanan masyarakat sebagai alternatif hukuman. Lalu perbandingan antara dua sistem hukum tersebut pertama ada dari poin pendekatan filosofis, yaitu pada common law berfokus pada prinsip kepentingan terbaik anak dan rehabilitas. Sistem ini cenderung mengutamakan kasus per kasus dengan keputusan hakim yang berpengaruh dalam pembentukan hukum. Lalu ada pada civil law lebih mengutamakan kode hukum dan regulasi yang jelas meskipun juga mempertimbangkan kepentingan anak. Pendekatannya lebih terstruktur dan berbasis pada aturan yang telah ditetapkan. Lalu poin 2 ada proses hukum. Pada common law menggunakan proses adversarial di mana pihak-pihak bertentangan saling mengajukan argumen di pengadilan. Pengacara memiliki peran yang sangat penting dalam memperjuangkan hak anak. Pada civil law menggunakan proses inquisitorial di mana hakim memiliki peran aktif dalam mengarahkan proses dan mencari kebenaran. Hakim lebih terlibat dalam penyelidikan fakta. Lalu poin 3 penyelesaian kasus. Pada common law terdapat lebih banyak kemungkinan untuk melakukan diversi dan alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi sebelum proses formal dimulai. Lalu pada civil law, meskipun juga memiliki mekanisme diversi, sistem ini cenderung lebih formal dan terstruktur dalam proses penyelesaian kasus. Sebelumnya boleh di ini nggak? Yang sebelum ini. Selanjutnya yang keempat ada sanksi dan rehabilitas. Dalam common law system, fokus pada rehabilitasi dengan sanksi yang lebih bersifat pendidikan dan pemulihan daripada hukuman penjara. Dalam civil law system, yaitu meskipun rehabilitasi juga menjadi tujuan, sanksi dapat lebih bervariasi dan tergantung pada kode yang ada, dengan lebih banyak ketentuan yang diatur dalam hukum tertulis. Yang kelima ada perlindungan hak anak. Pada common law system menekankan bahwa perlindungan hak anak melalui pengadilan yang ramah anak dengan prosedur yang dirancang untuk meminimalkan dampak negatif pada anak. Dalam civil law system juga sama memberikan perlindungan hak anak, tetapi seringkali lebih terikat pada regulasi yang ada, dengan pendekatan yang lebih formal dalam implementasinya. Lalu yang terakhir ada kerahasiaan dan publikasi. Dalam common law system, biasanya lebih ketat dalam menjaga kerahasiaan identitas anak, terutama dalam kasus media. Dalam civil law system juga sama, yaitu melindungi kerahasiaan. Tetapi mungkin ada lebih banyak prosedur formal yang harus dilalui untuk menjaga informasi tetap rahasia. Selanjutnya ada kesimpulan. Meskipun kedua sistem memiliki tujuan yang sama dalam melindungi dan mendukung anak yang berhadapan dengan hukum, perbedaan dalam pendekatan, proses, dan filosofi hukum menciptakan variasi yang signifikan dalam implementasi dan pengalaman anak dalam peradilan. Perbandingan antara sistem peradilan anak dalam civil law dan common law menunjukkan bahwa masing-masing memiliki pendekatan unik terhadap perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Civil law lebih menekankan pada perlindungan dan rehabilitasi melalui undang-undang yang jelas, sementara common law memberikan fleksibilitas kepada hakim tetapi juga dapat mengakibatkan konsekuensi lebih berat bagi anak tergantung pada konteks kasusnya. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai sosial dan hukum yang berbeda terkait dengan perlakuan terhadap anak dalam konteks hukum. Baik, segitu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jadi kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.